Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube, Instagram atau di platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yakni kita masih membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain, anak-anak harus tahu tentang hal ini. Di pertemuan yang ke-10 kita akan melanjutkan pertanyaan yang ke-10 ya, karena kita membahas risalah ini dalam bentuk tanya jawab. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tauhid dan kewajiban kita yang paling besar yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu tauhid. Nah, di pertanyaan yang ke-10, bagi yang memiliki e-booknya bisa dibuka di halaman 32. Kita perlu juga mengajarkan kepada anak kita sebagaimana ini nasihat Luqman alaihissalam kepada putranya, yaitu apa nak dosa yang paling besar? Maka jawabannya adalah berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai nak, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar, kejelekan dan keburukan yang paling besar, kemungkaran yang paling besar, itu adalah kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini perlu kita garis bawah ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti dosa-dosa selainnya Allah akan ampuni. Dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi tidak berlaku untuk syirik. Dan siapa saja yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang azim, dosa yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Itulah bahayanya syirik. Sampai-sampai Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Nah, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, Nah, jadi di dalam nasihat Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya yang bernama Abu Bakrah, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi." Maukah kalian aku informasikan, aku sampaikan dosa-dosa yang paling besar? Dan Nabi mengulangi hal ini 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair.
Maukah kalian aku jelaskan tentang dosa yang paling besar? Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Maukah kalian aku sampaikan dosa yang paling besar? Nabi ketika mengulang-ulang itu menunjukkan tentang betapa dahsyat dan betapa pentingnya hal tersebut. Ya, sampai-sampai Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah, yaitu yang pertama adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik, menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah, wa uququl walidaini, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua, ya, dan berbuat kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian sahabat Abu Bakar menceritakan wa jalasa wa kana muttaki'an faqala, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pun duduk bersandar, ya. Yang tadinya beliau bersandar maka beliau pun duduk. Faqal, kemudian beliau sontak berkata, ala wa qawlu zur, ya. Ala wa qawlu zur, ya. Dan ingatlah juga termasuk perkataan palsu, perkataan dusta, ya. Dan beliau mengulangi kata ini ala wa qawlu zur, ya, berulang-ulang sampai-sampai sahabat berkata, ya, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Ya, Nabi SAW mengulang-ulangi sampai kami itu berkata, ya, semoga saja beliau berhenti, ya, seandainya beliau berhenti, ya. Karena Nabi begitu mengingatkan tentang bahayanya qauluzur, yaitu perkataan yang buruk atau yang dusta. Nah, jadi di sini jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menerangkan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik, baru kemudian durhaka kepada orang tua, ya. Dan juga tadi di dalam surat An-Nisa ayat 48 yang kita baca, kesyirikan itu, ya, adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dosa yang tidak akan diampuni ini Allah akan azab dengan siksa yang besar dan kekal untuk selama-lamanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-17. Allah mengatakan, "Makana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Ya, makana lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Tidaklah sepatutnya, tidaklah pantas bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik itu, ya, memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, sementara mereka syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mengakui bahwa mereka sendiri itu adalah orang-orang yang kufur. Ya, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang, ya, nggak berguna amal-amal mereka, sia-sia amal-amal perbuatan mereka. Wa finnarihum khalidun, dan kelak mereka di neraka akan selama-lamanya, ya, mereka khalidina, kekal di dalamnya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan maka akan tersia-siakan amal mereka. Gak berguna meskipun mereka banyak bersedekah, hatta mereka sholat, mereka haji, tapi mereka menyekutukan Allah, maka amal itu gak akan ada gunanya, ya, akan sia-sia, ya. Nah, jadi inilah bahayanya kesyirikan, sehingga kita wajib untuk mengajarkan tentang anak kita tentang bahayanya kesyirikan. Sebagaimana Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, lalu kemudian jika ada yang bertanya, apa itu maksud atau makna dari syirik? Ya, kita seringkali mendengarkan kata syirik, ya, apalagi di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu seringkali kata syirik itu sudah mengalami perubahan makna, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ih, kamu apa syirik amat sih kamu sama aku, ya. Nah, di mana makna syirik ini
ketika digunakan ya, itu dimaknai dengan arti kayak iri, dengki dan yang semisalnya ya. Jadi sudah ada apa pergeseran makna. Sementara kita tahu kata syirik itu ya meskipun masuk ke bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab ya. Ya jadi apa namanya? Ada perubahan makna. Karenanya kita perlu memahami tentang makna syirik ya. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang makna syirik itu memang dengan banyak definisi, tapi definisi yang disebutkan oleh para ulama itu tidak saling kontradiksi, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya. Nah, jadi kalau secara bahasa kata syirik ya, syirkun itu artinya adalah sekutu, padanan, ya. Jadi jika dikatakan syarikun artinya adalah orang yang menyertai, ya. Atau jika dikatakan isyrak artinya menjadikan sebagai sekutu atau sebagai apa namanya mitra atau partner, ya. Nah, karenanya kita seringkali mendengar yang namanya perusahaan itu dikatakan syarikah, ya, ya syarikah. Karena di situ ada apa? Ada upaya untuk saling saling bermitra atau partnership, ya. Nah, sebagai manusia kita memang dianjurkan untuk bermitra, berpartnership, ya. Karena memang manusia itu lemah, dhaif, fakir, sehingga kita diperintahkan untuk saling bekerja sama. Karena kelemahan dan kekurangan kita inilah ya yang menyebabkan kita itu butuh akan adanya orang lain atau makhluk yang lain. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha berdiri sendiri tidak butuh dengan yang lainnya. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahid Tunggal. Ya. Dan tauhid itu adalah haknya Allah yang tertinggi. Ketika kita menunggalkan atau mengesahkan, mengahadkan Allah, ya di dalam segala hal, baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, karenanya siapa yang menganggap adanya sesuatu atau apapun itu yang sama, serupa, selevel, setingkat dengan Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Dia telah berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara makna syirik di sini adalah maknanya taswiyah, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisihi Allah taala. Artinya adalah taswiyatu ghairillah billah, menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Ya, fima huwa min khasaisillahi taala, yaitu di dalam perkara-perkara yang termasuk keistimewaan atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taswiyah artinya menganggap sama, setingkat, selevel, ya. Jadi dianggap sama. Jadi ada sesuatu yang sama dengan Allah. Berarti itu ia telah merendahkan Allah dan telah menodai apa tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, sifat ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak berbilang, dan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita bersihkan dari adanya kesamaan ya ataupun adanya apa ya namanya uh, persamaan tingkat ya atau level dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagaimana tauhid ada 3 macam, maka demikian pula syirik juga dikatakan oleh para ulama ada 3 macam. Pertama adalah syirik di dalam rububiyah Allah, yaitu menyamakan Allah, ya menyamakan ada selain Allah yang sama dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita telah pelajari tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam ya sifat-sifat atau kekhususan rububiyah Allah, seperti Allah menciptakan. Ya berarti yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu siapa yang meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik rububiyah. Juga misalnya di dalam apa namanya? Di dalam rububiyah Allah adalah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, yuhyi wa yumitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka dia telah menyekutukan Allah. Nah, ini beda halnya dengan orang-orang yang Allah berikan kemampuan, ya, dan kemampuan ini adalah kemampuan yang terbatas. Tetap tidak bisa menyamai Allah seperti Allah memberikan kemampuan ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti Allah memberikan hal ini kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan. Ya, tapi bukan artinya Nabi Isa alaihissalam itu mampu untuk menghidupkan secara mutlak. Ya, karena kemampuan Nabi Isa itu adalah kemampuan yang spesial yang Allah berikan kepada beliau. Jadi itu kemampuan yang muqayyad, yang terbatas. Secara mutlak yang bisa menghidupkan dan yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau juga Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang meminta-minta rezeki, ya, kepada selain Allah, berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan rububiyah. Atau dia meyakini ada yang bisa mengatur rezeki. Misalnya dia meyakini ada mayit atau ada wali atau siapapun yang dianggap bisa memberikan rezeki kepadanya selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik rububiyah. Dan syirik rububiyah ini syirik yang lebih buruk, lebih jelek daripada syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka melakukan kesyirikan hanya di dalam uluhiyah, ya, di dalam ubudiyah. Mereka tidak menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka, menghidupkan, mematikan, yang menurunkan hujan, memberikan mereka rezeki dan seterusnya. Jadi mereka masih mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Tapi mereka menyimpang di dalam uluhiyah, ya, yaitu mereka berbuat kesyirikan di dalam ubudiyah. Maknanya adalah mereka menyamakan adanya selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang termasuk kekhususan uluhiyah, yakni ketika mereka mengibadahi, ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, mereka menyembelih atau berkurban kepada mayit, kepada, ya, sang penunggu ini penunggu itu, ya, kepada dewi ini dewi itu, ya, maka itu termasuk syirik di dalam uluhiyah. Atau mereka misalnya tawaf, ya, mengelilingi adanya berhala atau mengelilingi kuburan-kuburan dan yang semisalnya, itu juga termasuk syirik uluhiyah. Ya, atau mereka berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bernazar, ya, atau mereka merasa takut, khauf, ya, bahwasanya ada sesuatu yang bisa begini dan begitu, akhirnya mereka pun takut, ya. Jadi ini termasuk syirik dalam uluhiyah, syirik di dalam ibadah. Ya, artinya ketika seseorang dia meyakini Allah sebagai penciptanya, tapi ternyata dia malah tidak menyembah hanya Allah semata, maka itulah kezaliman yang besar. Sebagaimana kata Luqman alaihissalam, ya inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan alangkah benarnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang kesyirikan, ya, sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendefinisikan tentang syirik adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan, ya, bagi Allah adanya padanan-padanan, sekutu-sekutu, sementara Allah lah semata yang menciptakan kamu. Ya, Allah saja yang menciptakan kamu, tapi kamu malah mencari atau menjadikan adanya selain Allah sebagai, ya, yang diibadahi. Makanya itulah kezaliman yang besar. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam hal asma wa sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu, ya, apa namanya, tasfiyatullah bi ghairi, yaitu menyamakan antara Allah dengan selainnya di dalam hal-hal yang bersifat dengan kekhususan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Misal, ya, Allah memiliki sifat al-alim, maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu sempurna.
Ya, kemudian apabila ada orang yang meyakini ada selain Allah itu yang juga memiliki pengetahuan atau memiliki ilmu yang sempurna, ya, atau ilmu yang serupa dengan Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik di dalam asma wa sifat. Ya, atau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa Allah memiliki sifat atau mereka meyakini Allah memiliki tangan kaki yang serupa dengan makhluknya, maka ini juga sama. Ya, tasbih menyamakan Allah dengan makhluk juga ini merupakan bagian dari syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nah jadi inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan syirik, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sinilah kita wajib untuk memahami bahwa syirik itu adalah perkara yang tidak main-main. Perkara yang harus menjadi concern setiap orang tua agar anak tidak jatuh ke dalamnya. Karena hakikat dari agama kita ini adalah mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjauhi dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Ya, setelah kita mempelajari tentang syirik, syirik itu adalah dosa yang paling besar, ya. Maka di pertanyaan yang ke-11, ya, di halaman ke-32 dan 33, kita juga perlu mengajarkan kepada anak kita tentang anwa'us syirk. Ya, macam-macam syirik. Nah, sebutkan apa itu syirik berikut macam-macamnya. Ya, syirik itu adalah, ya, menyembah sesembahan yang lain di samping menyembah Allah. Jadi yang namanya syirik itu bukan hanya tidak menyembah Allah lalu menyembah selain Allah, tidak. Ya, itu memang adalah syirik, dan syirik yang mahdha, yang murni. Ya, ketika seseorang dia tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Tapi di situ juga ada syirik, dan ini adalah yang dilakukan oleh ahlul kitab dan juga dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Artinya selain mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi mereka juga menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka sembah. Itulah syirik yang banyak dilakukan. Dan seringkali, ya, itu tidak dipahami. Jadi syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah, ya, tapi juga syirik itu selain menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Ya, itulah syirik. Nah, karena itu para ulama menerangkan, ya, ada dua macam syirik, nak. Yang pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Ya, syirik besar yaitu seperti contoh berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu termasuk syirik akbar. Ya. Yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Seperti misalnya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Misalnya ketika ada orang, ketika dia bersumpah, dia mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah, demi Allah dan demi bapak ibuku, demi Allah dan demi semesta. Ya, itu adalah sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya, atau demi Ka'bah, demi Muhammad, demi Umar, demi Abu Bakar, atau yang semisalnya. Maka ini termasuk syirik dan syirik kecil. Ya. Atau orang yang memakai tamimah, jimat-jimat. Ya, ini juga termasuk asalnya syirik kecil, tapi nanti ada perinciannya, bisa jatuh kepada syirik besar. Yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikenakan dengan tujuan untuk meraih manfaat atau menolak bala atau menolak bahaya. Maka ini adalah termasuk apa? Syirik kecil. Asalnya syirik kecil. Nah, jadi, ya, apa yang menjadi pembeda antara syirik akbar dengan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil? Yang pertama, orang yang melakukan syirkul akbar, orang yang melakukan syirik besar, akan menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya apabila sebelum dia meninggal dunia, dia tidak bertaubat. Artinya dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dihukumi sebagai muslim, dia dianggap murtad, dia tidak disolati, tidak didoakan dengan doa ampunan,
karena dia dianggap bukanlah muslim tapi musyrik. Ya, orang yang melakukan syirik besar maka dia dihukumi musyrik, ya, keluar dari Islam. Sementara syirik kecil tidak. Syirik kecil dia tetap dianggap muslim tapi dia jatuh kepada kemaksiatan yang besar, ya, yang mana maksiatnya lebih besar daripada berzina atau termasuk menzinai ibunya sendiri, ya. Nah, kemudian yang kedua, syirik akbar, syirik besar itu akan menghilangkan, menggugurkan dan menghapuskan seluruh amalan. Sementara syirik kecil tidak. Syirik kecil hanya akan menghilangkan atau menghapus amalan yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Artinya, amalan-amalan yang lainnya yang tidak disertai dengan syirik kecil, maka amalan tersebut tidak musnah, tidak sirna. Tapi berbeda dengan syirik akbar. Orang yang berbuat syirik akbar, orang-orang yang meminta-minta berdoa kepada orang mati, kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada langit, kepada semesta, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, atau yang lainnya, ya, meskipun dia banyak melakukan amal-amal ketaatan, dia banyak bersedekah, dia banyak melakukan amal kebaikan, dia banyak melakukan apa namanya, amal-amal apa kebajikan, maka itu semua tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat. Ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya amalan itu tidaklah berguna sama sekali. Ya, tidak berguna. Nah, tapi berbeda dengan syirik kecil. Misalnya, ya, syirik kecil itu contohnya adalah riya misalnya. Ya, dia melakukan sesuatu ingin dilihat, dipuji oleh orang dan dia hanya pamer. Maka amal yang disertai dengan riya itulah yang tidak diterima. Tapi misalnya dia punya amal-amal lain yang tidak disertai dengan syirik kecil, diantaranya riya, maka ini tidak menyebabkan amal itu menjadi sirna atau hilang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali apabila pelakunya bertaubat sebelum wafat. Tapi apabila sampai wafat dia belum bertaubat, maka tidak ada ampunan baginya. Tidak boleh dia didoakan ampunan oleh apa? Oleh keluarganya, ya. Maka dia dianggap sebagai orang musyrik, orang kafir, ya. Sementara orang yang mati dalam keadaan syirik kecil, ya, orang-orang yang misalnya dia punya jimat atau orang yang suka bersumpah dengan selain nama Allah atau orang-orang yang dia melakukan riya, sum'ah dan yang semisalnya, maka dia dihukumi sama seperti para pelaku maksiat yang lainnya. Yaitu dikatakan oleh ahlu sunnah tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki mengampuni, Allah ampuni. Apabila Allah menghendaki untuk mengazab, maka Allah azab. Tapi mereka tidak kekal di dalam siksaan, tidak kekal di dalam neraka, ya. Dan ada kemungkinan Allah akan mengampuni mereka dan keluarganya, ya, masih boleh memohonkan ampunan, maghfirah dan rahmat bagi orang yang melakukan kesyirikan kecil ini. Namun yang patut kita pahami bersama adalah tidak boleh kita meremehkan syirik kecil. Karena syirik kecil ini adalah maksiat besar yang dapat menghalangi hidayah, yang dapat mematikan hati dan menyebabkan orang berpaling dari Allah dan dia akhirnya jatuh kepada kekufuran. Yang juga sama dengan amal-amal maksiat yang lainnya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga yang perlu kita pahami, syirik kecil itu dapat menghantarkan kepada syirik besar. Contoh misalnya, ya, orang yang mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah. Ini syirik kecil, ya. Dia dosa. Ya, jika dia tahu, dia dosa. Ya. Dan ketika dia diingatkan dia masih ngeyel, maka dosanya akan lebih besar lagi. Kenapa? Udah sampai hujah kepadanya tapi dia tetap masih ngeyel. Ya, padahal dia udah jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Meskipun syiriknya kecil, tapi apabila diiringi dengan keyakinan di dalam hatinya, ketika dia menyebutkan, ya, demi Allah dan demi Rasulullah, kemudian dia menganggap Rasulullah itu, ya, sama dengan Allah, ya, sepadan dengan Allah, selevel dengan Allah, maka dia jatuh kepada syirik besar. Itu patut kita pahamkan, ya.
Atau misalnya orang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ya, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Makanya ada orang ya ketika itu mengucapkan kata ini Masya Allah wa syi'ta, Nabi mengingatkan Masya Allah thumma syi'ta. Ya jangan wa syi'ta. Ya Masya Allah dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Jangan dikatakan wa syi'ta. Waw ini menunjukkan taswiyah, menunjukkan apa kesamaan. Jadi seakan-akan menyamakan dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Seakan-akan sesuatu terjadi dengan kehendakmu dan kehendak Allah, berarti itu sesuatu yang sama. Itu keliru. Padahal semuanya terjadi karena kehendak Allah. Kemudian baru kehendak kita. Kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah. Artinya apabila Allah menghendaki, ya, dan kita pun juga berkehendak, maka kehendak kita yang Allah kehendaki akan terrealisasi. Tapi apabila meskipun kita menghendaki, Allah tidak menghendaki, tidak akan terrealisasi. Karena yang benar Masya Allah thumma syi'ta. Ya thumma kemudian. Karena yang siapa mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maka dia telah jatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Dan bisa jatuh kepada syirik akbar, ya, syirkul akbar, syirik besar, apabila dia meyakini bahwasanya sesuatu terjadi, ya, bukan hanya karena kehendak Allah, tapi juga karena kehendak manusia tersebut. Seakan-akan kehendak manusia itu menyamai atau bahkan melebihi kehendak Allah. Ya, maka dia jatuh kepada syirik akbar, ya, syirkul akbar. Ya. Juga contoh lagi misalnya tamimah, ya. Tamimah itu artinya pakai jimat. Orang-orang yang pakai jimat itu jatuh kepada syirik kecil. Kenapa? Karena dia meyakini jimat itu sebagai sebab, tapi sebab yang tidak dibenarkan. Dengan sebab itu dia menganggap bahwasanya Allah akan menjauhkan dia dari bala. Allah akan mendatangkan dia maslahat, ya. Nah, orang-orang yang melakukan sesuatu dengan jimat-jimat seperti ini itu asalnya punya keyakinan seperti ini. Jimat itu sebagai sebab saja, ya sebab. Sebab dengan jimat tersebut Allah akan melindungi dia dan Allah akan memberikan dia sesuatu ini dan itu. Tapi sebab ini sebab yang tidak benar, yang tidak syar'i. Sebab yang dikatakan sebagai syirik kecil. Ya. Dan ini tentunya syirik kecil maksiat besar, dosa besar. Ya, dan ini bisa jatuh kepada syirik akbar apabila seseorang dia meyakini jimat tersebut itu yang memberikan dia maslahat dan madarat, bisa menolak bala itu gara-gara jimat tersebut saja. Ya. Lantaran karena jimat itu ya bukan dijadikan sebagai sebab, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar. Ya. Nah, jadi syirik kecil itu bisa menghantarkan kepada syirik besar. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita harus mewaspadai ya tentang semua bentuk syirik, baik syirik besar dan syirik kecil. Ya, terutama syirik besar, karena syirik besar itu menghantarkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Seluruh amalnya akan terhapus dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali apabila dia bertobat sebelum wafat. Ya. Nah, lalu kemudian juga misalnya bersumpah dengan selain nama Allah ya. Bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk syirik kecil. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik, ya. Nah, karenanya hukum bersumpah dengan selain nama Allah ada perinciannya. Jika seseorang bermaksud dan meyakini bahwa selain nama Allah yang dia sebutkan itu, yang dia jadikan sebagai sumpahnya, seperti dia bersumpah dengan nabi, malaikat, dengan Ka'bah, itu dia anggap sama dengan Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar, bukan lagi syirik kecil. Ya. Tapi jika seseorang tidak bermaksud dan tidak meyakini hal ini, ya, tidak meyakini bahwasanya selain nama Allah yang disebut tadi di dalam sumpahnya, itu tidak dia yakini sama dengan Allah, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Ya, dia jatuh kepada syirik kecil. Nah, kemudian juga sama dengan jimat atau tamimah, sesuatu yang digantungkan atau dikenakan dengan tujuan untuk meraih manfaat atau menolak bahaya. Nabi SAW bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan ya, tamimah atau jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan.
Nah, di sini juga para ulama memberikan perincian. Perincian pertama, apabila seseorang meyakini bahwa tamimah atau jimat tersebut itulah yang bisa memberikan manfaat atau menolak bala atau bahaya, kemudian dia bergantung bertawakal kepada jimat tersebut, maka dia telah jatuh kepada syirkul akbar, dia keluar dari Islam. Ya. Tapi jika seseorang meyakini bahwa jimat itu hanya sebab, ya sebab yang dia yakini Allah akan memberikan manfaat atau menolak bala darinya, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Ya, jadi tetap dia berdosa dengan dosa yang besar. Ya, jadi kedua amalan ini salah. Jadi jangan sampai diremehkan, nggak apa-apalah syirik kecil ya. Itu nggak boleh ya. Jadi Islam itu tidak boleh mempergunakan jimat-jimatan atau tamimah. Nggak boleh, itu termasuk kesyirikan. Ya, kita mengikuti nasihat Nabi SAW, perintah Nabi, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, juga bersumpah dengan selain nama Allah, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Ya, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka sungguh dia telah jatuh kepada apa? Kepada kekufuran atau kepada kesyirikan. Nah, kemudian ya yang poin penting yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia sadar, dia tahu dia telah jatuh kepada kesyirikan, baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Maka tentunya ya tidak ada cara untuk bisa menebus itu semua kecuali dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni atas ya keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan termasuk kesyirikan yang dia lakukan. Ya, sebetapapun dia memiliki dosa yang sangat besar, sebetapapun dia dulu memiliki keyakinan yang sangat keliru, ya, lebih dari menyekutukan Allah. Dia meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, adanya keyakinan terhadap dewa-dewi dan yang semisalnya, kemudian dia dapat hidayah, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni selama dia mau bertaubat, sebab ya selama manusia itu dia masih bernafas, ya jantungnya masih berdetak, nadinya masih apa namanya uh, uh, masih ini ya masih ada, maka kesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah masih besar, ya. Dan hendaknya seorang dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama dia masih bernapas dan dia sadar dia melakukan kesalahan, peluang dia untuk diampuni Allah sangat besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, artinya orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang mereka melakukan keburukan, kemaksiatan, termasuk orang-orang yang dulunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah sesungguhnya akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan ya siapapun dari manusia yang mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, ahli maksiat, orang-orang fasik, termasuk orang-orang musyrik dan orang kafir, kemudian dia sadar dan kesadaran itu adalah tanda hidayah dari Allah, kebaikan dari Allah. Allah menghendaki dia untuk inabah kembali kepadanya, maka segera kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan nasuhah ya dengan permohonan ampunan yang jujur yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya, ya. Allah akan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Apapun dosa itu meskipun sebanyak buih di lautan, ya. Nah, tapi dia harus membuktikan taubatnya dengan taubat yang benar, yaitu harus diiringi dengan iktiraf,
pengakuan atas kesalahan dia. An-nadam, yaitu dia harus merasa sedih, menyesal atas apa yang dia lakukan. Kemudian al-azam, ya dia berazam ya. Al-azmu, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan kemudian dia ya tidak lagi mengulangi syiriknya, dan dia berusaha untuk terus-menerus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan dengan demikian ya, insyaallah taala Allah akan memberikan taufik kepadanya ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ya. Dan di sisi lain, apabila mereka yang bersikeras masih melakukan kesyirikan, maka sungguh mereka benar-benar berada di dalam kesengsaraan, dan juga kelak mereka akan mendapatkan kesengsaraan yang lebih besar lagi ketika di akhirat nanti. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan dan ia mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat kepada Allah. Sebagaimana tadi yang kita baca, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik. Siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa yang berbuat syirik, maka ia telah berbuat dosa yang besar. Dan orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan haramkan baginya surga. Dan Allah wajibkan baginya neraka. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong sedikit pun. Karenanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian juga orang yang musyrik ketika dia melakukan amal kebaikan, dia membantu temannya, menolong orang tuanya, dia menyumbang hartanya dan seterusnya, tapi ketika dia tetap melakukan kesyirikan, sia-sia itu semua. Ya, karena Allah yang mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, apabila mereka menyekutukan Allah, niscaya akan sirna, hangus, hapus dari mereka semua amalan yang mereka kerjakan. Ya. Ya. Juga Allah firmankan surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya engkau menyekutukan Allah, akan sirna, musnah, hilang amalmu, ya. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu tentulah akan menjadi orang-orang yang merugi. Berarti orang-orang musyrik akan menjadi orang yang merugi, ya. Nah, jadi sungguh ini suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama, sehingga di antara pondasi pendidikan Islam, Islamic parenting, itu adalah hal ini, yaitu menegakkan hak Allah yang paling tinggi, tauhid, dan menjauhkan anak dari yang dapat merusak fitrahnya yang paling dahsyat, yaitu syirik. Ya, menjaga fitrah tauhid dan melindungi, menjaga, memelihara agar fitrahnya tidak rusak, dan yang merusak fitrahnya yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Tauhid itu adalah tujuan utama ya di dalam parenting Islam kita. Sebagaimana tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya para nabi dan para rasulnya untuk berdakwah, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk tauhid. Demikian pula tugas kita sebagai orang tua adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid, ya terutama untuk anak-anak kita, karena sejatinya anak-anak kita adalah milik Allah dan kelak akan Allah ambil dan Allah titipkan kepada kita selama di dunia ini. Maka ketika kita mengembalikan anak kita, kita ingin mengembalikan anak kita dalam keadaan yang paling baik, keadaan yang mereka ya dalam keadaan yang bersih dari kesyirikan. Dan tugas kita di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah menautkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menautkan hati mereka, jiwa mereka, raga mereka, fisik mereka, ya, akal mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, pemahaman mereka, semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan hal ini ya maka
Mudah-mudahan anak-anak kita tersebut akan menjadi anak-anak yang senantiasa selalu terikat, terpaut, dan terkait dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di sini ada pertanyaan, mohon solusinya mana yang lebih baik? Apakah anak perempuan bagusnya belajar homeschooling di rumah saja dengan ibunya atau mengikuti sekolah? Dan adakah rekomendasi kurikulum homeschooling yang bisa Anda daftarkan dari rumah Ustadz? Ya ini sebenarnya tergantung ya dari bagaimana kondisi ya dan keadaan. Karena kita tidak bisa menghukumi secara generalisir, sementara tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang tua itu punya keadaan yang tidak sama, yang berbeda-beda. Ya, memang secara asal apabila orang tua itu ya Allah karuniakan kemampuan untuk bisa mendidik anaknya dengan apa berbagai macam yang dibutuhkan oleh anak, maka tentunya suatu hal yang baik apabila orang tua itu yang ngajar sendiri anaknya. Ya, yang ngajar anaknya terutama masalah agamanya, akidahnya, masalah Al-Quran, masalah sunnah Nabi, masalah ibadahnya, dan seterusnya, itu apabila orang tua mampu, alhamdulillah, maka ini tentu suatu hal yang baik ya. Ya, ini adalah suatu langkah dan andil yang besar yang Allah tentunya tidak akan sia-siakan. Namun ketika orang tua sadar dirinya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, ya, dia eh, tahu diri bahwasanya ada hal-hal yang dia tidak sanggupi, maka dia diperbolehkan untuk bekerja sama. Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya. Jadi ketika kita mencarikan guru, mencarikan sekolah bagi anak kita, maka itu termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Gotong royong kerjasama di dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Karena kita ingin mendidik anak kita di dalam kebaikan. Asalkan ya kita ketika melakukan hal ini kita tidak eh, apa namanya tidak bertujuan untuk melemparkan tanggung jawab, untuk menitipkan anak kita begitu saja, melepaskan tanggung jawab kita, kita serahkan kepada orang lain. Padahal Allah menyerahkan amanat itu kepada kita, tapi kita serahkan begitu saja kepada orang lain, maka ini tentunya suatu hal yang tidak benar. Ini termasuk pengabaian. Jadi kerjasama di sini bukan bentuk apa ya, bukan bentuk pengabaian, tapi bentuk bagaimana kita berupaya untuk ya malah meninggalkan apa pengabaian agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak kita. Ya. Nah, lalu kemudian mana yang lebih baik apakah menyekolahkan atau homeschooling ya? Tentunya kembali lagi kepada orang tua. Apabila orang tua merasa dirinya mampu dan ini suatu hal yang baik tentunya, maka silakan. Karena dengan Anda menghomeschoolingkan anak Anda, Anda lebih besar peluangnya untuk mengcustom pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena kita nggak bisa pungkiri nih, ketika anak disekolahkan di sekolah-sekolah yang ada, itu seringkali ya yang namanya kurikulum pembelajaran yang harus dipelajari oleh anak itu begitu banyaknya. Ya dan seringkali apa yang dipelajari oleh anak itu ya kurang begitu ada manfaatnya. Ya tabzir. Ya mereka mempelajari semua hal. Padahal tiap anak itu tentunya punya keunikan. Ya dia punya kelebihan-kelebihan dan bakat sendiri-sendiri dan juga punya minat. Nah, orang tua yang cerdas ketika dia memahami bakat, minat, dan kelebihan atau potensi anaknya, kemudian dia arahkan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi tersebut. Itu akan menjadikan anak tentunya lebih berhasil. Ya. Nah, terus juga apalagi orang tua ketika melihat, eh, misalnya di wilayahnya dia itu belum ada sekolah yang benar-benar Islami, yang benar-benar mengajarkan akidah yang benar, yang benar-benar menerapkan konsep pendidikan secara Islam yang tidak mencampur adukkan laki-laki dan perempuan ketika udah usianya, ya terutama ketika anak sudah di atas 10 tahun, ya dan seterusnya, maka dia putuskan untuk menghomeschoolingkan anaknya, maka ini tentunya suatu hal yang baik ya. Namun namun jika dia melihat bahwasanya anaknya butuh hal-hal yang belum bisa dia berikan, misalnya tentang kemampuan akademik misalnya, atau ada skill yang ingin kita tumbuhkan, skill bersosialisasi, skill untuk berkomunikasi, dan skill-skill yang lainnya yang bisa diperoleh oleh anak di sekolah misalnya, maka silakan kita sekolahkan dia, tapi basic pondasi yang membangun pendidikan anak adalah di dalam rumah, ya. Nah, kalau ditanya apakah ada rekomendasi kurikulum homeschooling yang bisa Anda daftarkan dari rumah Ustadz, ya ini wallah alam shawab ya. Jadi sebenarnya saya pribadi kurang begitu tahu ya apabila memang ada kurikulum yang
yang paten ya. Tapi setahu saya ada beberapa komunitas homeschooling ya, yang itu nanti bisa coba dicari informasinya atau di googling ya. Itu ada teman-teman yang punya komunitas ya dan juga buka semacam PKBM ya, mereka eh apa namanya, semacam sudah membuatkan kurikulum-kurikulum bagi orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya di rumah. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau si anak minta kepada orang tuanya, kemudian ibunya berkata, minta sama ayah, nak, apakah hal ini bisa merubah fitrah anak, Ustadz? Ya enggak sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya enggak juga gitu loh. Kalau misalnya ibunya enggak punya, kemudian ayahnya yang mampu, ini suatu hal yang tidak ada masalah. Tapi tentunya, ya, jika kita selalu melakukan hal ini suatu hal yang enggak baik. Artinya jika kita sering anak minta kepada kita, selalu kita katakan minta ke ayah, ini juga suatu hal yang tidak baik ya. Kenapa? Seakan-akan berarti yang bisa memberikan kepada dia hanya ayahnya. Seakan-akan ibunya tidak bisa apa namanya, membantu dirinya. Atau juga ketika dia minta kepada ayahnya, ternyata ayahnya juga tidak tidak apa ya, tidak bisa memberikan, akhirnya dia kecewa kepada ibunya, kecewa kepada ayahnya. Meskipun anak juga perlu belajar kecewa, ya. Nah, namun alangkah lebih baik ya ketika anak minta kepada kita sebagai orang tua, maka kita jawab itu dengan kita berikan pijakan-pijakan ya. Jadi dalam hal ini itu bukan suatu hal yang simple ya, artinya kita bisa jawab begitu saja karena kita lihat kondisi, lihat situasi, lihat keadaan ya. Jadi jadi kita harus bisa melihat apa yang sedang dipinta oleh anak kita. Yang dipinta oleh anak kita itu adalah suatu hal yang kita mampu atau tidak. Kemudian apabila kita mampu itu ada manfaatnya atau tidak untuk anak kita. Kalau kalau ada manfaatnya, apa namanya, uh, apakah kita harus berikan saat itu juga atau nanti bisa kita tunda? Itu ada hal-hal yang sifatnya rincian ya. Artinya tidak bisa kita gebiak uya atau kita generalisir ya begitu saja. Dan pondasi tauhid juga jangan pernah ditinggalkan. Artinya ketika anak misalnya meminta sesuatu, ajarkan agar mereka terbiasa pertama minta dulu kepada Allah, doa kepada Allah. Umi, Umi, aku mau es krim, Umi. Ya, ya nak, kamu minta doa dulu ya nak kepada Allah ya nak, agar Allah berikan rizki kepada kamu, berikan rizki kepada Abi, kepada Umi, ya agar apa namanya, Allah yang memberikan rezeki apa tersebut ya. Nah, tapi jangan sampai salah kaprah. Salah kaprah artinya apa namanya? Jangan sampai kita mengajarkan anak untuk minta kepada Allah, kemudian kita abaikan begitu saja. Kenapa? Itu malah bahaya. Seakan-akan setelah anak minta kepada Allah, kemudian dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia minta. Akhirnya dia akan berburuk sangka dengan Allah, ya, atau bahkan dia akan meninggalkan doa. Nah, ini tentunya suatu hal yang keliru, yang berangkat dari kesalahkaprahan yang dilakukan oleh orang tua. Yang harus kita lakukan adalah ajarkan mereka berdoa kepada Allah dan ajarkan mereka bersabar. Ya, bersabar, tidak semua apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah langsung saat itu. Makanya ajarkan dia bersabar. Dan tidak setiap apa yang dia minta itu akan diberikan oleh Allah. Bisa jadi Allah simpan nanti untuk di akhirat. Itu kita ajarkan, ya. Atau Allah ingin menjauhkan kamu nak dari keburukan. Ketika kamu dikasih itu, bisa jadi kamu jatuh kepada apa keburukan. Allah yang paling tahu tentang kebaikan kita. Ya. Karenanya dalam hal ini kita harus insaf, kita harus wasat, pertengahan, dan kita harus hikmah. Ya. Jadi ketika anak meminta sesuatu, kita ajarkan konsep berdoa, dan ketika itu memang yang dia minta mampu untuk kita beli, kita kasih. Kemudian ketika kita kasih, kita sampaikan, nah ini adalah pemberian dari Allah yang dititipkan kepada Umi atau Abi. Bersyukur kepada Allah ya nak, alhamdulillah Allah berikan ya makanan ini atau kue ini atau es krim ini, ya. Atau misalnya ketika dia udah doa, Umi aku udah doa Mi, minta es krim Mi, aku tapi masih belum dikasih. Sabar ya nak, sabar ya nak. Ya kamu berdoa lagi ya nak, karena Umi saat ini masih belum punya uang misalnya. Atau karena kamu saat ini masih masih flu, masih pilek, kamu masih sakit, masih belum bisa minum apa makan es krim. Kamu doa dulu minta kesembuhan kepada Allah. Gak mau Mi, aku mau sekarang, aku mau sekarang. Ya.
Nah, anak kan kadang-kadang begitu. Kita harus tegas dan tega. Nak, sabar ya nak. Meskipun dia nangis, sebetapapun dia teriak-teriak, kita katakan, nak, ya, tidak sekarang. Nanti insya Allah kalau kamu udah sembuh, Umi insya Allah akan uh, belikan kamu es krim. Sekarang kamu doa minta kesembuhan pada Allah. Dan minta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki. Harus tegas dan tega. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, mau nasihatnya untuk para suami agar sabar dalam menghadapi anak dan bagaimana cara untuk membersamai anaknya. Ya. Nah, ini jika yang bertanya adalah suami ya, mudah-mudahan bukan istri ya, karena kalau yang tanya istri ya agar agar sabar dalam menghadapi anak ya, ya nanti apa namanya? Biasanya seringkali itu akan menjadi bumerang ya. Misalnya seorang istri minta nasihat, Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz kepada suami yang begini begini begini. Kemudian ucapan Ustadznya dijadikan senjata bagi sang istri di hadapan suaminya. Aku tadi habis nanya sama Ustadz begini, kamu harusnya begitu ya. Itu malah kurang hikmah ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau yang bertanya ini adalah para suami ya, berarti alhamdulillah, berarti ini adalah tanda kebaikan. Karena sang suami ini sadar ternyata dirinya itu ada masalah dengan kesabaran. Ya, jadi dirinya mungkin kurang sabar di dalam menghadapi anak. Dan ketika kita mengetahui kekurangan kita, kelemahan kita, itu tanda kebaikan tuh. Ya berarti kita tahu nih apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Berarti langkah kita untuk memperbaiki akan lebih besar. Kita sadar ternyata kita kurang sabar. Kenapa kita kurang sabar? Itu pasti ada penyebabnya. Dan bentuk kekurang sabaran kita itu seperti apa di dalam menghadapi anak. Misalnya anak itu suka nangis. Ya, maka kita cari tahu kenapa anak ini suka nangis. Misalnya anak ini suka teriak-teriak, apa kepada kita, bapaknya misalnya. Kenapa anak ini kok suka teriak-teriaknya? Apa kepada bapaknya? Kok bukan 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 kepada yang lainnya? Akhirnya itu yang menggerus kesabaran kita. Karena anak ini ternyata punya perlakuan terhadap kita, bapaknya, itu yang menguji kesabaran kita. Nah, berarti di sini selain kita harus belajar untuk menghadapi kesabaran, kita juga harus memproses, mencari tahu kenapa anak ini kok menguji kesabaran aku. Bisa jadi ternyata anak ini menyimpan ya semacam kerinduan-kerinduan plus ditambah dengan perasaan jengkel, marah karena selama ini bapaknya jarang ada, jarang membersamai. Dia ingin mencari perhatian dari kita. Caranya dia untuk mencari perhatian adalah dengan cara yang dia masih belum pahami, masih anak-anak, ya. Akhirnya dia membuat hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi emosi atau marah gitu loh, ya. Nah, kalau kita memahami hal ini, kita akan lebih aware nih. Kita akan punya kesadaran diri. Oh, berarti anakku ini sebenarnya dalam kondisi yang pengen perhatian dari aku. Aku ternyata selama ini banyak apa mengabaikan dia. Apa yang kita lakukan? Kita semakin lembut kepada anak, ya. Kemudian kita lebih menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Dan kita minta maaf, nak, maaf ya nak, Abi, nak, selama ini kalau Abi banyak kurang baik sama kamu, banyak mengabaikan kamu. Kemudian kita tunjukkan dengan ya ekspresi-ekspresi sayang, dengan pelukan, dengan usapan, dengan gendongan, dengan kecupan. Itu insya Allah yang akan membangun ya hubungan kita dengan sang anak dan juga akan menghilangkan sebab yang dapat mencetuskan kemarahan kita, kesalnya kita sehingga menguji kesabaran kita. Ya. Artinya di sini selain kita minta kepada Allah ya agar Allah mengkaruniakan kepada kita kesabaran, kita juga perlu cari tahu nih, ya, kesabaran kita ini diuji karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Misalnya kita ternyata mudah apa terpantik kemarahannya ketika menghadapi anak melakukan ini dan itu. Kenapa anak kok melakukan ini dan itu? Pasti ada penyebabnya. Maka kita cari tahu. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita lakukan apabila kita ingin melakukan apa namanya perbaikan gitu loh. Jadi kuncinya di sini adalah apa? Adalah kita membangun kesadaran diri, self awareness kita. Dan kita harus meyakini membersamai, mendampingi anak di dalam pendidikan itu termasuk ibadah. Itu termasuk ad-da'watu ilallah, mengajak mereka kepada Allah. Kita sedang menautkan mereka kepada penciptanya, ya, dan kita sebagai orang tua yang udah lebih dewasa, maka kita yang harus mendampingi, membersamai, dan membimbing mereka. Tentunya kita juga menjadi contoh bagi mereka. Sehingga kita perlu ilmu, kita perlu juga memiliki kesabaran dan hikmah. Ya,
Ya wallahu taala alam bisawab. Nah, baik mungkin ini ya yang dapat disampaikan di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.